Shalom warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the year of preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, shalom, warga kerajaan Allah yang diberkati dan dikasihinya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Untuk itu sama-sama kita berdiri bersama-sama, kita berikan salam kepada kanan kirinya. Engkau luar biasa, engkau sangat dikasihi Tuhan, dan Tuhan sangat mengasihi engkau. Terpujilah Allah kita yang hidup, memenuhi kita dengan hadirat-Nya di tempat ini. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Dan inilah firman Tuhan bagi kita semuanya di pagi hari ini. Sebelum kita mengawali ibadah kita. Terambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-26 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, yang dimana Engkau Tuhan hidup dan bangkit. Dan nyata bagi kami Tuhan tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang melimpah bagi kami Tuhan. Kami siapkan hati kami buka hati kami Tuhan, untuk terima Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Penuhi kami semua dengan hadirat-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita nikmati hadirat-Nya tempat ini. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Inilah nyanyian kami Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapi, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari umat Tuhan yang dikasihinya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, mengalirlah Roh Kudus, penuhi kami semua Tuhan. Amin.
Beracaralah dan berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus yang bersuka cita katakan. Amin. Haleluya. Kami terima lawatan-Mu Tuhan. Kami terima urapan-Mu Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin saudara. Mari lembah pujian, nyatakan kami yang yes dengan daya-Ku. Bersama-sama kita katakan kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Sama-sama kita berlari saudara. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Kami terima urapan-Mu Tuhan. Haleluya. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan, amin, yang Kau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah.
saudara kasih Tuhan. Shalom warga kerajaan. Pelajaran Tuhan Yesus sangat berbeda dengan yang lain. Karena apa? Dia mengajarkan tentang menyangkal diri. Semua manusia pasti mementingkan dirinya sendiri. Ketika bayi lahir, maka tangannya menggenggam begini. Semuanya untuk aku, dan aku. Ketika meninggal orang begini. Masih ingat Alexander the Great? Bagaimana peti mati tangannya terjulur keluar dan menunjukkan dia tidak apa-apa. Itu adalah kaisar yang sangat terkenal, penakluk yang luar biasa. Tetapi in a nutshell, dalam satu singkatan bagaimana kehidupan daripada Rasul Paulus. Yang dulu adalah Saul dari Tarsus, penganiaya orang percaya, menangkapi mereka, masukkan ke penjara, bahkan membunuh. Dan kita lihat dia berkata, I'm crucified with Christ. Aku ini telah disalibkan bersama dengan Kristus. Siapa yang digantikan oleh Kristus itu? Namanya Yesus Barabas, Yeshua Baraba. Yesus yang anak seorang bapak, jadi bapaknya nggak tahu siapa. Yang ngerti sendirilah. Kalau ibunya nggak tahu siapa yang menghamili aku, saya bisa tahu kira-kira siapa ibu daripada seorang digantikan Kristus ini. Kita semua adalah orang yang tidak berbapak. Bahkan dulu iblis adalah bapaknya kita. Tetapi saudaraku, ini perkara penting. Aku telah disalibkan. Siapa yang disalibkan ini? Saul dari Tarsus atau Arifin dari Surabaya telah disalibkan. Namun aku hidup, ya. Tetapi aku ini hidup. Yang mana hidup? Manusia barunya, ya, yaitu Paulus. Paulus artinya kecil. Ada banyak brand yang bagus, misalnya merek Boss, sebagai contoh aja. Kalau dia pakai merek misalnya slave, budak, tidak ada yang beli. Tetapi karena Boss, semua orang ingin jadi bos, bukan? Jadi katakan bukan lagi aku hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Untuk menjalani a selfless life, hanya Kristus yang bisa. Karena dia berkata, anak manusia tidak datang untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawaku sebagai tebusan bagi banyak orang. Saya sekali lagi bersyukur buat mama saya yang mengajarkan hal-hal yang sederhana. Dia mengatakan kalau menyebut diri sendiri harus paling belakang. Ternyata ada lagunya, ku di tempat paling belakang. Misalnya saya mengatakan Adam, Daud, dan saya gitu ya. Jadi itu sesuatu yang tidak biasa. Semua orang ingin yang pertama. Kalau melihat foto, coba yang dilihat fotonya siapa? Fotonya sendiri. Manusia itu selfish, self-centered. Tetapi Kristus hidup dalam aku, karena itu dia menjadi rasul yang luar biasa. Kalau di dalam agama yang lama, tangannya dicium-cium. Oh, disembah-sembah. Tetapi begitu mengikut Kristus, dia dirajam dengan batu, dikebukin dan mau dibunuh. Dan hidup yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Renungkan sebentar. Ada orang yang mau mati buat kita? Ada. Dialah Kristus. Bahkan seorang bantuan berkata, kalau seluruh dunia menolak dia dan cuma kita yang menerima dia, tetap dia mau mati buat kita. Itulah Tuhan. Karena itu dia tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Dan dia pada saat itu, dia mengerti suatu rahasia ini. Christ in me, Christ in you, the hope of glory. Puji nama Tuhan, kita telah disalibkan, tetapi Kristus hidup dalam kita. Dan hidup yang kita hidupi sekarang ini cuma satu, karena iman di dalam anak Allah. Dia sanggup, dia mampu, dan dia luar biasa di dalam kita. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini
ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Bahkan di pulau ini, bahkan Indonesia Tuhan. Bahkan seluruh bangsa-bangsa menerima hadirat-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
Haleluya. Bagimu ya Tuhan segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa. Harabayarne, harabone, harabayara, haramo. Sikaya ramasana, haramone. Maya labara malama sikira lama. Terima kasih buat kehadiran-Mu tengah kami ya Roh Kudus. Ada janji dari Kristus Tuhan kami, bahwa Engkau akan membawa kami, menuntun kami kepada segala kebenaran. Engkau mengajar kami melebihi dari para pengajar-pengajar kami di masa yang lampau. You are our great teacher. You are the great power of God. Terima kasih Tuhan berbicara lewat firman-Mu. Kami rindu lebih dipakai oleh Tuhan. Kami rindu lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus, hanya Engkau tahu isi hati Tuhan. Supaya bagaimana kami hidup berkenan di hadapannya. Di dalam nama dari Tuhan Yesus, sampaikan isi hatimu melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk saudara kekasih. Selamat pagi Bapak Kapolda kami, anak Tuhan yang berani hidup, saudaraku, lebih dari berani mati. Haleluya. Saya mengajak saudara, tema kita hari ini hari perayaan Pentakosta. Bukan Pantekosta ya, Pentakosta hari ke-50. Nah saudaraku, kita melihat bagaimana judulnya adalah Philip, the Spirit led man. Arti nama Philip adalah lover of horses. Mencintai kuda. Kuda selalu gambaran dari power. Mobil saudara, motor saudara, selalu ada catatan berapa tenaga kuda. Ya, how many horsepower, TK, tenaga kuda. Dan kita punya presiden yang cinta kuda juga. Nanti kalau bertobat ganti nama Philip lah. Lah kok enggak ada yang anggota dewan kok cuma ketawa. Katakan haleluya. Nah saudaraku, krisis selalu membawakan kelegaan. Saya ajarkan pada saudara, Mazmur pasal 4 ayat pertama. Di mana ada kesesakan, engkau memberikan kelegaan. Rahab, melebar, meluas. Kisah Rasul pasal 6 ayat pertama sampai ke-7 dulu. Supaya kita mengerti latar belakangnya. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah. Pada saat ini ya cuma 3.000 orang lah. Soalnya jam 5 pagi saudaraku. Yang dari bukit jam 3 sudah siap-siap katanya. Lah nanti tahun depan catat ini. Perayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita rayakan lagi di Pantai Mertesari yang datang 6.000. Di mana saudara kemarin? We are really blessed. Ya. Tetapi saudaraku ada good problem. Apa good problem Pak? Ada. Jadi kalau ada problem, 1000 problem, satu solusinya. Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terjadi sungut-sungut di antara orang Yahudi berbahasa Yunani terhadap orang Ibrani yang berbahasa Ibrani karena pembagian pada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Hidup ini yang penting responsnya. Ya, ketika ada masalah mesti haleluya. Mesti mengucap syukur, bukan ngomel. Dari satu mulut bisa keluar sungut-sungut, bisa keluar pujian pada Tuhan. It's up to you. Nah, saudaraku, ya, berhubung dengan itu ke-12 rasul itu the 12, yang 12 itu The 12, perhatikan dalam terjemahan bahasa Inggris. The 12 berkata, memanggil semua murid berkumpul. Kami tidak merasa puas. Karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Firman Allah bukan buku.
Firman Allah itu adalah seseorang. Huruf besar kan? Yesus. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan is two different things. Melayani Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan. Saya sebagai seorang hamba seringkali pernah terkena jebakan ini. Lebih banyak melayani pekerjaan Tuhan daripada melayani Sang Raja. Saudara, kita harus betulkan prioritas kita ya. Lalu kemudian, kan saudara pilihlah berapa? 7 orang saja. 7 men of good reputation. Honest report. Tidak pernah nipu. Bukan tipu sana, tipu sini. Ya, saudaraku. Ya, full of the Holy Spirit. Penuh Roh Kudus dan hikmat. Supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Penuh Roh Kudus itu karakter. Penuh hikmat, penuh kuasa, itu karisma. Ada karakter dan karisma. Berulang kali saya katakan karisma can bring you to the top, but only character can keep you there. Amen. 7 orang ini, dari berapa? Kurang lebih 10.000 orang, bahkan lebih. Karena dalam Alkitab yang dicatat biasanya cuma para pria. Belum istrinya, belum anak-anaknya, belum cucunya. Tapi dari puluhan ribu orang itu cuma dipilih 7 orang. Dan 7 orang ini istimewa, saudaraku, the 7. Dan supaya kami dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Itu tugas kami sebagai penatua. Lanjut. Usul terima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus. Siapa dia? Seorang penuh iman dan Roh Kudus. Dan Filipus, Prokorus, Nikaros, Timon, Parmenas, Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka dihadapkan pada rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa. The 12 menumpangkan tangan the 7. Meletas mereka. Firman Allah, akibatnya kita baca ayat 1, 2, 3. Firman Allah makin tersebar. Dan jumlah murid Yerusalem makin bertambah banyak. Jumlah sebesar imam menyerahkan diri dan percaya. Bukan cuma jemaat ataupun orang biasa, tapi para pemimpin. Berapa banyak saudara percaya itu akan terjadi juga di Bali, yang percaya tepuk tangan yang meriah. Karena apa? 7 orang itu. Mungkin Anda salah satunya. Saudara yang kasih Tuhan, dalam hidup ini kita pasti mengasihi sesuatu atau seseorang. Baik masih hidup ataupun sudah mati. Orang lain menyembah orang mati, saudaraku. Perhatikan itu. Dan saya untuk mengerti tentang mengasihi ini, saya kasihkan sedikit sejarah daripada 3 orang wanita, putri seorang missionary, saudaraku, yang pergi ke China sebetulnya mengabarkan Injil, tapi 3-tiganya dapat kesempatan terbesar. Sayang, tidak terlalu dipakai untuk memuliakan Tuhan. The Sung Sisters. The Sung Sisters ini coba tunjukkan yang slide sebelumnya. Maka ini diperankan tahun berapa? 97 dulunya. Yang sebelah kiri saudara kenal tuh, Michelle Yeoh. Nah saudaraku, the 3 Sung Sisters ini, papanya bernama Charlie Sung. Charlie Sung ini berasal dari China ya, dari Huai'an kalau nggak salah. Dia pergi ke North Carolina di Amerika, di sana dia bertobat. Lalu dia belajar menjadi hamba Tuhan. Dan kembalilah dia ke China. Waktu itu masa di bawah pemerintahan Qing Dynasty. Orang-orang Manchu yang berkuasa. Orang-orang Han seperti saudara saya ini di bawah tindasan. Dan diam-diam dia membiayai seorang tokoh nasionalis, Sun Yat-sen. Masih ingat ya? Nah saudaraku, pada saat itu Charlie Sung ini punya 3 orang putri. Dan mereka juga ditumbuh kembangkan di Amerika. Kalau ngerti bahasa Inggris waktu itu, kalau sekarang malah bisa Mandarin, bisa membuka banyak lapangan kerjaan, saudaraku. Dan di sana mereka juga dilatih firman Tuhan. Tetapi waktu mereka kembali ke China, terjadi pergolakan yang hebat kan saat itu, saudara masih ingat? Bagaimana saudaraku, pada saat itu Sun Yat-sen memerlukan seorang secretary. Dan Sung Ailing yang paling besar ditugaskan untuk menolong
Om Sun Yat-sen ini. Yang adalah sahabat baik. Dia adalah Charlie Sung. Dan Charlie Sung ini bisnisnya percetakan dan banking, saudara. Ya, dan dia sangat kaya. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Sung Ailing memilih untuk menikah dengan seorang paling kaya di China. Itu Kung Xiangxi, saudaraku. Dan saudaraku, dia hidupnya ya tentu saja berlimpah-limpah. Bahkan pada waktu revolusi di China dan sebagainya, dia lari ke Amerika. Dan hidupnya paling panjang, 100 tahun lebih. Dan dia menikmati semua yang terbaik di Amerika. Just like that. Apa hidup kita cuma untuk menikmati diri sendiri? Itu kehidupan paling konyol di dunia. Anak kedua ini ambisius. Sung Jingling ini saudaraku, mendadak dia bisa jatuh cinta pada seorang tokoh karismatik. Itu omnya sendiri. Memang bukan saudara-saudara tetapi tokoh. Sun Yat-sen. Ketika dilarang oleh papanya, dia lompat tembok saudaraku. Lompat jendela, lompat tembok. Dia tinggal dengan Sun Yat-sen. Hati papanya remuk saudaraku. Charlie Sung bukan mati karena sakit jantung. But of broken heart. Jangan pernah membuat hati papamu hancur. Orang tuamu hancur hatinya. Saudaraku, Sung Jingling menjadi apa? First Lady of Republic of China. Kita tahu ketika Qing Dynasty jatuh, berdiri Republik Cina, saudaraku, Sun Yat-sen jadi presiden pertama. Dan ini yang dicari oleh Jingling. Jadi First Lady of China. Tetapi saudara, di dalam perjalanan apa yang terjadi? Akhirnya waktu itu Sun Yat-sen meninggal. Dan kemudian saudaraku, dia berbelok. Bukan Partai Nasional China, yaitu Kuomintang. Dia pindah ke Kuomintang, Partai Komunis Cina yang berkuasa sampai sekarang. Dipimpin oleh Ketua Mao. Dan saudaraku, kalau saya pergi ke Beijing, saya sendiri belum pernah kesana, saya cuma lihat fotonya. Masih ada peninggalan. Dan dia disebut sebagai The Lady of the Revolution. Bayangkan, the First Lady daripada ketua partai nasionalis berbelok kepada partai komunis. Kita sebagai anak Tuhan, sekali Yesus tetap, sekali Yesus, selamanya Yesus. Kurang keras. Tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mulai kecil kita ajarkan anak-anak kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Saudara, yang ketiga bagaimana? Yang ketiga ini saudaraku senang dengan kekuasaan. Dia menikah dengan Jenderal Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek tentu saja saudaraku sempat menjadi ketua partai nasionalis. Dan ketika kita tahu revolusi Cina, dia harus pergi ke Taiwan, melarikan diri ke Taiwan. Dan tentu saja Sung Meiling menjadi the first lady of the Republic of China, yaitu Taiwan. Ketiga-tiganya, saudaraku anak missionary, ketiga-tiganya dilatih di gereja. Dan saudaraku dilatih untuk jadi missionary. Tapi apa yang terjadi? Ya cuma sampai begitu saja. Karena terdidik bagus dan pandai berbahasa Inggris. Ketika meminta bantuan kepada USA, Sung Meiling yang datang di hadapan Kongres Amerika. The first Asian woman yang berbicara pada Kongres Amerika. Tetapi ketika Chiang Kai-shek meninggal, kalau kita lihat apa bekas Kristen di Taiwan. Kalau saudara lihat ke Taipei, di situ ada museum. Memang ada Alkitab terbuka daripada Chiang Kai-shek. Dan saudara lihat di situ belum ada stabilo. Cuma ada potlot merah dan biru. Saudaraku, dia garis-garisi Alkitabnya. But that's it. Ketika Chiang Kai-shek meninggal, putranya Chiang Ching-po sudah menggantikan dan Ailing lari ya, Meiling pindah ke Amerika seperti kakaknya. Yang saya mau sampaikan pada saudara, Tuhan tuh hobi ngangkat orang rendah. Siapa Charlie Sung? Tuhan memberkati dia.
Saudaraku, kemudian ketiga wanita ini dapat kesempatan begitu besar untuk mengabarkan tentang Tuhan Yesus. Tetapi saudaraku, hampir tidak ada dampaknya dalam hidupnya. Makin banyak diberi, makin banyak dituntut. Saudara diberikan pangkat, saudara diberikan kekayaan, saudara diberikan kesempatan, saudara diberikan influence. What is leadership? Influence. Leadership is influence. Mereka menjadi pemimpin hebat. The First Lady, Republic of China, Republic of Taiwan, saudaraku. Dan salah satunya istri daripada banker dan terkaya seluruh Cina. Dia cuma menikmati a good living. Beda life dengan living. Banyak orang mencari living. Tuhan berkata, I give you life. And life more abundantly. Life di sana bukan bios, bukan suhe, tapi joy. God's kind of life diberikan pada kita. Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya, maka kepadanya akan diberikan hidup yang kekal. Dia tidak akan dihukum dan sudah dipindah dari dalam maut ke dalam hidup. Akhir zaman ini 2 Timotius 3 mengatakan akan tiba masa yang sukar. Untuk siapa? Buat orang percaya. Di dalam 2 Timotius 3 ada 4 macam cinta. Yang pertama, philautos, cinta diri sendiri. Selfishness, ini gila-gilaan. Dulu kalau ada orang kecelakaan, semua orang menolong. Sekarang saudaraku, dibiarkan aja. Kemenakan saya, saudaraku, dilindas mobil, itu jam 8 pagi. Setengah 12 baru sampai rumah sakit. Untung ada satu polisi hebat yang melindungi. Cari ambulans tidak ada, saudaraku. Bayangkan, saudara. Ya, orang tidak peduli. Lu mati biarin aja. Puji Tuhan buat bapak polisi yang bertugas yang dengan baik itu. Dia yang ngurus semuanya sampai beres, saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Kedua, cinta uang. Mao Zedong mengatakan dengan jelas bahwa yang pertama, Sung Ailing Ta Ai Chien. Apa Chien itu? Perempuan gak tahu pis, kepeng, fulus, gak ngerti ya? Yang kedua, dia cinta kuasa, Ai Chuan. Dia suka kekuasaan, itu Sung Ailing. Tetapi Sung Qingling yang memberontak dan menjadi the lady of revolution, dikatakan Ai Kuo, cinta negara. Saudaraku, yang ketiga yang bahaya, cinta kenikmatan. Dan kenikmatan ini tidak dianggap berbahaya, justru ini bahaya. Saya melayani Tuhan 45 tahun. Saudaraku ya, 10 tahun waktu di Surabaya, 35 tahun di sini. Tahun ini tahun ke-36. Saya memperhatikan ketika orang dalam kesesakan, ketika orang dalam masa, oh Yesus, Yesus, Yesus. Satu hari ada seorang pemuda, dulunya miskin, mendadak kaya. Pak, saya mau serahkan anak saya. Saya tunggu hari Minggu nih. Loh, kamu kok belum datang? Sorry, beta golf katanya. Golf itu golf itu loh, beta golf katanya. Memang kekayaan, kemakmuran, hati-hati semuanya lagi diberkati secara kekayaan, promosi apapun. Itu dinikmati oleh orang. Tidak yang keempat, cinta Tuhan. Saya berdoa, tidak mungkin kita mengasihi Tuhan kecuali Tuhan lebih dulu mengasihi kita. God is love. Tidak mungkin kita mengasihi Tuhan sebelum Tuhan mengasihi kita lebih dahulu. Berapa banyak saudara percaya saudara dikasih oleh Tuhan. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Indonesia gelap kalian tidak. Waktunya bersinar. Waktunya apa? Bersinar. Saudara, kita tahu pemimpin mereka Stefanus dirajam dengan batu. Banyak orang berpikir, wah enak Pak ya. Ikut Tuhan Yesus, wah enak loh Pak Arifin itu. Ya, di mana-mana ditaruh hotel bintang 5. Kalau naik ekonomi ditingkatkan bisnis, ya, ditraktir makanan enak. Nggak tahu aja mereka. Sejak saya ikut Tuhan, ancaman demi ancaman saya alami, saudaraku. Ya, karena akan tiba masa yang sukar bagi orang percaya.
Stefanus mati di rajam batu dan di situ ada seorang pemuda, Saul dari Tarsus, yang menjadi pemimpin gerombolan ini. Gerombolan agama, saudara. Ya. Dan saudara, apa yang terjadi? Di Kisah Rasul 8 sekarang. Kisah Rasul 8 ayat 1, kalau Kisah Rasul 1 ayat 8, itu kuasa besar. Kita bicara tentang Philip. Philip is the second man. Saudara, kalau mau dipakai Tuhan, lihat saya. Bersedia jadi nomor 2. Loh, Kristus disebutkan kedua setelah Sang Bapa kan? The Father, the Son, and the Holy Spirit. Kalau mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan hanya pakai orang rendah hati. Tuhan tidak mau pakai orang sombong. Amin. Tuhan memusuhi orang angkuh, orang sombong, tapi mengangkat orang yang rendah hati. Dia selalu membiarkan yaitu Stefanus jadi yang utama. Tetapi sekarang saudaraku, karena dia selalu bersama dengan Stefanus, firman Allah mengatakan, jangan bergaul dengan orang bebal, kamu akan jadi malang. Jangan bergaul dengan siapa? Orang bebal, nanti kamu jadi malang. Kedua, jangan bergaul dengan orang yang cepat marah. Ya, kamu nanti terbiasa dengan tingkah lakunya juga dijerat bagi dirimu sendiri. Satu hari istri saya bilang, kamu kok jadi sumbu pendek ya? Saya salah pergaulan, saudara. Ya, bergaul itu dengan orang yang sabar. Bergaul dengan orang yang murah hati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau beritahu saudara, pergaulan yang buruk merusak. Jadi ini the seven gang ini luar biasa. 7 orang yang dipilih dari puluhan ribu orang. Saudara mau dipakai oleh Tuhan mulai dengan yang paling dasar. Pertama, apakah kamu punya reputasi yang baik? Do you have honest report? Kedua dikatakan penuh Roh Kudus dan penuh dengan hikmat. Kita tahu saya kapan tuh berbicara di wisuda kita kan. Anak Yahudi usia 5 tahun belajar firman Tuhan. Usia 10 harus bisa mengartikan firman Tuhan. Usia 13 disebut bar mitzvah, the son of the law, dianggap sudah setengah dewasa. Coba di kita. Anak tidak bisa buang ingus, pupuk bawang. Jangan saudaraku, usia 13 tahun. Sebulan yang lalu saya membaptiskan cucu kemenakan saya, namanya Reagan. Dia datang pada saya. Grandpa, I want to be baptized. Dia ngomong Inggris terus saudaraku. Ya, I want to be a preacher. Anak usia 12 waktu itu. Saya bilang oke. Saya tanya, kenapa kamu minta dibaptiskan? Saya bilang, aku mau dekat dengan Yesus. Setiap hari dia tidak pernah luput baca Alkitab. Para pendeta termasuk saya dan semua saudara di sini, jangan kalah sama anak kecil. Amin. Dan untuk jadi pemimpin seperti mereka ini, pasti usianya ya 30 tahun lah. Usia 20 itu orang jadi tentara. Usia 30 saudaraku dibilang punya otoritas, punya wibawa. Usia 40 itu sudah dikatakan saudaraku bisa memberikan nasihat. Tetapi saudara firman Allah mengatakan bagaimana pada waktu Stefanus dirajam batu. Tiba waktunya Filipus dimunculkan oleh Tuhan. Ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, Tuhan berkata, you will be my witnesses. Jadi saksi bagiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Para rasul tinggal di Yerusalem. Tetapi murid-murid tersebar, saudaraku, seluruh Yudea. Cuma satu bisa menerobos sampai ke Samaria. Tercatat cuma satu kali, Yohanes pasal 4. Yesus yang masuk daerah Samaria. Dan sebelum itu, Yesus ketika mau masuk ke sana, mereka menolaknya. Mungkin di sini ada kelompok-kelompok atau daerah-daerah yang masih menolak Tuhan. Kalau kita diberi Roh Kudus, kita akan diberikan boldness. Kita akan diberikan keberanian untuk menerobos. Sebab salah satu nama Tuhan yang kita harus tahu, Dia adalah Allah yang menerobos. He's the God of the breakthrough. Saudara, dari seorang yang ngurusin cim-cim, emak-emak, nenek-nenek saudaraku. Ya, pembagian pada janda-janda. Pasti.
janda tua, betul? Kalau janda muda banyak yang ngurus, saudaraku. Istri saya bilang, tuh lihat, di dalam Alkitab kan tidak ada ngurusi duda. Ya, duda mesti ngurus diri sendiri. Saudara, apalagi kalau rocker, saudaraku. Rondo keren. Wah, banyak yang ngurus, saudara. Tapi nenek-nenek, saudara tahu. Kadang-kadang yang ditelantarkan oleh anak-anaknya. Dan saudara, saya percaya, ini yang saya percaya. Kalau diakonia tidak cukup, mereka keluarkan uang sendiri. 7 orang ini, the 7 ini. Saudara mau jadi orang hebat, mulai dengan pelayanan yang tidak kelihatan. Saya mau cerita, ini ada putra saya Rio, dia tahu dengan jelas bagaimana saya mulai pelayanan saya. Saya selalu bersedia jadi ban serep, nomor 2. Ya, pelayanan saya adalah pelayanan ban serep. Saudara, Rio ini kan suaranya bagus, Ambon lagi saudara ya. Ambon, Batak sudah tidak usah ngomong. Kalau Batak tidak bisa nyanyi, saya mau baptis dia lagi. Satu hari pemimpin pujian tidak datang. Arifin, tidak ada orang lain soalnya saudaraku. Saya mimpin pujian. Dan suara saya yang serak-serak mengerikan ini ternyata diurapi oleh Tuhan saudaraku. Penterjemahan tidak datang. Coba Arifin. Kan bisa ngomong Inggris, coba terjemahin. Itu awalnya. Sampai saudaraku mulai dengan apa? Mau dipakai Tuhan. Bersedia nomor 2. Dan kedua available. Yang ketiga yang paling penting. Dependable. Dapat diandalkan. Mau tersedia buat Tuhan? Mau diandalkan? Amen. Saya cuma jadi ban serep. 1 kali pengkhotbah tidak datang. Tak juga mungkin Bapak Gembala juga sakit perut waktu itu. Ya coba si Arifin. Kamu bisa nyanyi, coba kamu khotbah. Itu awalnya saudara. Dan setelah itu here I am by His grace. Saudaraku tanggal 18 yang lalu cabang kita ke-452 Rock San Francisco. Tepuk tangan bagi Allah kita saudaraku. Tapi mulai nih tadi ban serep. Banyak orang gak mau. Saya tahu bagaimana Lionel Messi. Itu mulainya di bangku cadangan. Ketika terdesak. Ya anak kecil nih coba-coba. Kamu maju. Dan itu membalikkan keadaan. Dan sekarang menjadi seorang yang sangat hebat. Dan dia selalu memberikan pujian pada Tuhan. Kalau kita dihina orang, direndahkan orang, tenang aja. Sebab Tuhan yang memberikan kemampuan. Ketika saya dipanggil ke Bali, saudaraku, saya mau katakan pada saudara, saya ditanya orang, Pak, kenapa Bapak dipakai Tuhan di Pulau Bali? Mereka yang ngomong, bukan saya loh. Ya, saya bilang ya gini, mungkin yang lain tidak mau. Saya sendiri yang mau. Tinggalkan Surabaya di tengah-tengah revival. Kalau kita baca Kisah Rasul 8, terjadi revival yang hebat di Samaria. Begitu banyak orang dibaptis, sampai seluruh kota dibaptiskan. Di situ ada seorang dukun yang bertobat, saudaraku. Dan kemudian Petrus dan Yohanes dipanggil, mereka dibaptis sama Roh Kudus. Mengerti senioritas. Seorang pemimpin seperti Philip itu penuh Roh Kudus. Dia ngerti aturan, saudaraku. Banyak orang tidak tahu aturan, saudara. Pada waktu wisuda saya bilang, tentang adat, tentang attitude yang didik orang tua ya. Ini orang tua, waktu ini wisudawan. Bukan tugasnya kami, tugasnya kalian. Saya disiapkan bisa seperti ini karena ibu saya mengajar. Untuk menyebut nama itu terakhir. Jadi gini, Setiawan, ya, Erhan, Jimmy dan saya. Tidak boleh nyebut di depan, tidak boleh. Tidak boleh ngomong aku, kasar katanya. Mesti ngomong saya, ditertawain dong. Masa zaman sekarang masih ngomong saya? Saya itu dari sahaya, hamba. Tapi kita lihat di sini. Dari seorang yang cuma ngurusin cim-cim, menolong mereka yang jual risoles, jual lemper dan sebagainya, saudaraku. Oh, banyak orang ingin pelayanan di sini, saudaraku. Nyanyi, mimpin pujian, main musik kan keren, apalagi khotbah. Tetapi yang kalau di dapur tidak banyak orang mau. Dia tidak sempat untuk berumah tangga, saudara. Tidak tercatat dia sudah menikah. Ya kan? Dan di tengah-tengah daripada revival itu,
Perintah Tuhan itu aneh. Coba baca Roma pasal 8. Di sana ditunjukkan bagaimana kalau kita hidup dalam daging kita akan binasa. Kita baca ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Mati sini binasa. Tetapi jika oleh roh mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan, you will live. Dan ini kita baca ayat 14, 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Perhatikan di sini bukan anak ya, coba perhatikan. Sons of God, putra Allah. Dan Roma 8 menjelaskan, seluruh dunia menanti-nantikan. Menantikan apa sebelum Tuhan Yesus datang? Pernyataan putra-putra Allah. Pernyataan putra-putra Allah. Pak Daniel nama Bapak Aditya kan? Aditya itu putra Allah. Adi itu putra Allah. Putra Allah. Setiap dari kita putra Allah. Pak Rio, saya katakan kalau kamu tidak ada tugas di dewan ya tidak usah. Justru karena dia pendeta malah dipilih saudaraku. Tepuk tangan bagi Allah kita. Setiap kita harus bertanggung jawab atas tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Sekecil apapun. Meskipun dia melayani oma-oma, ya tentu saja oma-oma itu jadi kayak anak kecil saudaraku. Ketika saya dipanggil Tuhan untuk jadi pastor di sini, yang tidak percaya istri saya. Saya mau tanya saudara, mana lebih berat, jadi penginjil atau jadi pastor? Mana lebih berat? Jadi penginjil enak, saudaraku, kata Reinhard Bonnke. 5 khotbah bagus kamu keliling dunia. Kamu datang satu kota khotbah berapa hari kamu pergi. Tapi jadi pastor. Sayang saya bilang tanggal 28 Juni tahun 89. Tuhan berkata tinggalkan Surabaya. Di tengah revival. Ini loh. Ikut dalam revival ini. Rio ini. Betani sedang berkembang luar biasa saudara. Kita bukan the seven, kita the trio. Pak Alex, Pak Niko dan saya. Dan Tuhan bilang tinggalkan semua. Karena apa? Disuruh pergi ke Pulau Bali. Firman Allah mengatakan, Roh Kudus berkata, pergilah. Yaitu kemana? Padang belantara. Itu tempat yang sunyi. Kepemimpinan is a lonely street. Kepemimpinan itu jalan yang sunyi sekali saudaraku. Tapi orang yang dipimpin roh adalah putra Allah. Jangan harapkan anak-anak dipimpin roh Allah. Hanya orang dewasa. Pada waktu itu Tuhan berkata tinggalkan Surabaya. Pergilah ke Pulau Bali. Saya tidak lupa itu hadiah ulang tahun saya. Itu tanggal hari ulang tahun saya. Tuhan katakan tinggalkan. Saudaraku saya nangis, saya bilang yes Lord. Saya bersyukur buat istri saya, dia peluk saya dari belakang. Dia bilang gini, Tuhan panggil kamu. Kalau perlu rumah di Surabaya dijual. Dan dengan anugerah Tuhan rumah di Surabaya tidak usah dijual. Dan kita memelihara orang tua kita di sana. Tetapi yang saya mau sampaikan kepada saudara, I'm available. Saya tersedia. Yang diharapkan itu, lalu istri saya bilang, kamu tidak mungkin lah jadi gembala. Tidak sabaran. Saya ini sangat tidak sabaran saudaraku. Dan saya bilang, tidak mungkin loh jadi gembala. Tapi apa yang terjadi? Ada tes. Ada seorang ibu-ibu, kalau cerita tuh saya tahu titik komanya. Ceritanya sama. Dan diulang saudaraku. Dan saya bisa diam tanpa menyela. Istri saya ngintip dari belakang pintu saudaraku. Setelah Jim itu pulang, dia bilang, ya memang Tuhan pasti. Saya bilang, yang penting available. Ability menyusul. Kemampuan menyusul. Yang mau tersedia. Yang pastikan dependable, dapat diandalkan. Siapa yang tersedia dan mau diandalkan, tepuk tangan bagi Allah kita. Dan ketika dia saudaraku,
Dia menembus batas. Dia dapat kesempatan emas. Ketika dia berjalan di jalan sepi itu. Memerlukan faith untuk ikut perintah Tuhan. Mendadak ada sebuah kereta. A chariot. Dan di situ ada seorang bendahara dari Ethiopia. Seorang keturunan Ham. Ada 3 keturunan di dunia ini. Keturunan Sem, keturunan Yafet, dan keturunan Ham. Kalau kita kebanyakan keturunan Ham lah. Kalau Yahudi, lalu kemudian Arab, itu kan Sem ya. Orang-orang Eropa itu Yafet. Kita kebanyakan keturunan Ham, saudara. Dan yang pertama ini menerima Tuhan Yesus. Ya, kata Roh Kudus, join into his chariot. Naiklah, kejarlah. So bayangkan, kan kaget dong. Misalkan ini ada saudaraku rombongan dengan mobil, mendadak ada orang lari sampingnya. Dia masuk ke situ. Dan dia menerangkan tentang Yesaya 53, tentang seorang yang menderita. Dan dia terangkan, itulah Yesus. Orang itu menyerahkan diri dan menyerahkan diri kemudian dibaptis. Ya, dalam Kisah Rasul 8. Dia dibaptis dan dia adalah orang Afrika pertama yang menerima Tuhan Yesus. Saya percaya dari ngurusin cim-cim, the deacon, saudaraku the ministry, saudaraku the seven. Sekarang bukan cuma di evangelis, dia juga apostle. Apostle itu adalah rasul. Chang Tohang adalah rasul untuk Bali. Dia berada di Guangzhou. Dan dia mendengarkan ada satu suku di dunia ini yang belum ada orang Kristen. Tidak ada yang nyuruh dia pergi ke Pulau Lombok, belajar bahasa Bali dan datang kemari. Dan saudara tahu kalau saat ini ada gereja Kristen Protestan di Bali, lalu ada juga GKII, itu semua saudaraku karena hamba-hamba Tuhan yang sangat mau mendengar suara Tuhan. Led by the Spirit. Pastikan hidup kita dipimpin oleh Roh. Dan bagaimana untuk mengetahui dipimpin Roh? Bertentangan dengan daging. Sederhana kan? Coba baca lagi sih Roma 8 tadi. Ya, apabila kita hidup oleh daging, kita akan binasa. Bukan cuma mati, tapi binasa. You will die. Tapi jika oleh Roh, apa yang kita lakukan? Mematikan perbuatan daging. Keinginan mata bisa lapar loh. Ya, keinginan daging dan keangkuhan hidup. Tadi saya memberikan contoh the three Sung sisters. Mereka tidak bisa mengalahkan ambisi akan power. Godaan ketiga SMP, sex, money and power. Paling bahaya ini power. Soalnya semua orang itu mau bayar untuk dapat pangkat, saudaraku. Karena bisa dapat yang lainnya, saudara. Tetapi firman Allah menunjukkan bagaimana dia membaptiskan orang ini. Inilah buah sulung itu. Buah pertama daripada keturunan Ham. Lalu diraibkan oleh Tuhan. Saudaraku, pertama kali sebutkan bukan cuma Henokh diangkat ke sorga. Ini tidak diangkat ke sorga. Kalau ke sorga kan enak. Ditaruh di mana? Jalur Gaza. Di kota Asdod. Sekarang Asdod masih masuk Israel, tapi itu termasuk jalur Gaza waktu itu. 5 kota yang dikuasai Filistin. Dia ada di sana, saudaraku. Dan kemudian dari sana dia dibawa kemana? Kaisarea. Ini lebih berat lagi. Kaisarea itu kota Romawi. Dan dari namanya kota itu dibangun untuk Kaisar. Kaisar Romawi. Di mana-mana ada penyembahan berhala, saudaraku. Di mana-mana Kaisar harus disembah. Dan tentu saja orang Yahudi tidak welcome. Saudara mungkin berada dalam satu lingkungan yang hostile kepada kita. Melawan pada kita. Dia tetap berbuah. Kisah Rasul 21. Saya hampir selesai. Kisah Rasul 21. Dan keesokan harinya kami berangkat dari situ tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus. Siapa Filipus? Pemberita Injil, the evangelist. Bukan evangelist Filipus tapi the evangelist. Yaitu satu dari the seven yang dipilih Yerusalem. Dan kami tinggal di rumahnya. Lihat kesetiaannya, 20 tahun saudaraku. Dan apa hadiah dari Tuhan? Filipus punya 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. 4 anak darah. Semuanya hidup suci. Di tengah-tengah kota Romawi. Kota Romawi itu saudaraku adalah kota paling brengsek.
Ya, kita tahu bagaimana saudaraku gambaran daripada Romawi kayak zaman sekarang, saudara. Heteroseks dianggap kelas bebek, kelas bawah. Homoseks dianggap nomor 1. Tetapi mereka tetap suci dan mereka bernubuat. The Father and the Legacy. Saya mau tunjukkan pada saudara tentang ada karunia namanya, yaitu karunia bidan. Ya, berkat bidan. Tunjukkan di dalam Exodus pasal yang pertama. Ketika ada 2 orang bidan yang tidak menuruti perintah raja. Ada waktunya tidak menuruti perintah raja. Saya pernah mendengar kesaksian dari seorang pemimpin yang harus melanggar pimpinannya karena tidak sesuai dengan peraturan. Nah, itu orang hebat. Kalau saudara mau jadi orang hebat, jangan takut akan manusia. Petrus berkata gini, putuskan sendiri, taat pada Tuhan atau taat pada kamu, katanya. Haleluya, ini lihat. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Dia tidak sempat memikirkan dirinya sendiri. Live a selfless life. Dan Tuhan membuat dia berumah tangga, bahkan punya anak yang hebat. Satu lagi ayat sungguh terakhir. Kitab Daniel 12. Daniel 12. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Saya tunjukkan pada saudara praktek-praktek dipimpin Roh Kudus. Satu hari perjalanan waktu itu masih naik Garuda ya. Kita berhenti di Biak dan kita perjalanan jauh ke Honolulu lalu ke Los Angeles. Dan istri saya bilang, sayang, saya mancing dulu ya, saya bilang gitu. Apa yang maksudnya mancing, saudara? Cari jiwa. Dan saat itu di bagian depan itu, saudara, itu daerah bisnis kelas kosong. Cuma ada 1 orang di situ. Saya coba mendekati dari belakang dan saya lihat dia pakai kacamata hitam, bacanya bahasa Inggris. Saya nggak tahu, modelnya kayak orang Jepang, saudara. Tetapi kemudian saya coba approach dia. Dan kemudian saudaraku, dia serahkan diri ikut Tuhan Yesus. Dia orang kaya, kerjanya cuma beli properti di Amerika. Tapi ketika saya tanya tentang tujuan hidup, dia tidak punya. Akhirnya terima Tuhan. Saya permisi pramugari itu ada first class zaman dulu. Dan dia berlutut di sana terima Tuhan Yesus. Pokoknya setiap kesempatan, saudara bawa jiwa kepada Tuhan Yesus. Saya dapat hadiah pada waktu saya ada yaitu saudaraku San Francisco. Di situ saya bertemu dengan satu keluarga. Yang dulu tetangga saya, saudara, di Surabaya. Dan satu hari istrinya datang dengan sedih sekali. Kenapa? Suaminya itu kontraktor seperti saya, lebih senior sebetulnya. Dan saudara, diajak temannya membuka apa? Tempat pelacuran VIP. Gimana istrinya tidak hancur, saudaraku. Keluarga ini sudah dekat dengan kehancuran. Dan waktu dia datang, saudaraku, tangannya yang sini tidak bisa digerakkan, lumpuh yang kanan ini. Saya bilang, ibu, ampuni suamimu. Dia bilang, ya berat tapi ya saya mau. Ampuni juga teman suamimu yang ngajak kerja seperti itu. Itu saya tidak mau. Kalau dia keluarga saya hancur. Terserah. Pertama-tama dia ngampuni suaminya cuma setengah tiang, saudaraku. Setengah tiang itu masih berduka cita ya. Saya bilang, ampuni teman suamimu. Saudaraku, dia angkat tangannya, seluruh keluarga bertobat. Dan teman suaminya yang GM, tahu GM? Germo, saudaraku. Itu sekarang jadi penginjil. Dan 40 tahun kemudian saya ketemu dengan suami istri ini. Dan betapa hati saya bersuka cita. Anak-anaknya semua melayani Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Orang bijaksana akan bersinar seperti cahaya cakrawala. Dan orang-orang menuntun banyak orang pada kebenaran. Seperti bintang-bintang bersinar untuk selamanya. Saat ini coba periksa diri sendiri. Ini adalah spiritual check up. Apakah saudara dan saya punya nama baik? Apakah kita sedang penuh Roh Kudus? Stefanus penuh dengan firman, penuh Roh Kudus, penuh kasih karunia, penuh kemurahan, penuh dengan kebaikan.
penuh kuasa, penuh otoritas, penuh wibawa. Tuhan mau itu terjadi dalam hidup saudara. Dan kita melihat Filipus bersedia jadi nomor 2. Dan Tuhan memunculkan pada waktunya. Dan kita lihat bagaimana hati-hati dengan siapa kita bergaul. Hati-hati dengan siapa kita bergaul. Lalu kemudian saudaraku, bagaimana pada ketika ada aniaya jangan takut. Pak, gimana Pak? Katanya Indonesia gelap. Saya bilang waktunya bersinar. Amin. Arise and shine. Sebab your glory has come upon you. Tepuk tangan bagi Allah kita. Waktunya bersinar bintang bagi Yesus. Saat ini jangan bebankan itu pada beberapa orang. Tugas kita makin banyak. Ketika kita perayaan di Pantai Mertesari, yang datang cuma 3.000 orang dari hampir 10.000 jemaat kita. Ya maklum jam 5 pagi. Tetapi sama beritahu saudara, tidak semua sudah dipenuhi Roh Kudus. Dan hati saya rindu setiap saudara dipimpin oleh Roh Kudus, memuliakan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan engkau anak-anak dan keturunan yang luar biasa. Mari tundukkan kepala. Ambil perjamuan. Pastikan kita tidak cinta uang, tidak cinta diri sendiri. Tapi tanpa Roh Kudus itu tidak mungkin. Minta Roh Kudus memenuhi kita, supaya kita hanya cinta Tuhan dan tidak cinta yang lain. Tolong kami Roh Kudus. Kita ingat bagaimana Kristus sudah mati bagi kita. Dan tidak ada kasih lebih daripada seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Tapi Yesus juga mati bagi musuh-musuhnya. Ketika kita belum bertobat, Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Apalagi sekarang, kita hidup oleh anugerahnya. Angkat tinggi roti di tangan kanan kita sambil hatinya mengucap syukur. Tidak ada yang bersungut-sungut, tapi mengucap syukur. Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Setelah makan, diambilnya cawan berisi anggur sambil katanya, inilah perjamuan di dalam darahku. Tolong, nggak bisa dibuka nih. Namanya kokunan. Angkat tinggi. Hose kabara masana. Dia berkata, inilah perjanjian baru dalam darahku. Darah Yesus adalah meterai. Darah Yesus menyucikan, bukan cuma menutupi, membersihkan kita sama sekali dari segala kejahatan, kenajisan kita. Ucap syukur. Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita semua. Saudara bersedia dipimpin Roh Kudus? Amin. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia perjanjian dari Allah Bapa, belas kasihan daripada Roh Kudus yang ada dalam kita akan selalu menuntun kita, guide us and give us new strength, new anointing. Dalam nama Tuhan Yesus buat engkau dan keluargamu dan apapun yang kau kerjakan. Pelayananmu diberkati, berkenan pada Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.